Sahabat, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Hal yang harus selalu dilakukan adalah tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Kita akan menjadi tua, sakit dan mati. Jalani hidup ini dengan sabar dan santai. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa ketika dia lebih maju. Bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Allah juga akan selalu bersama kita. Namun kami bukan organisasi yang sifatnya profesi kesehatan seperti ikatan dokter maupun ikatan bidan dan lain-lain. Intinya kami bukan nakes, tapi kami hanya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membantu masyarakat lain yang mengalami kendala dalam mengakses hak kesehatannya. Jadi Pak RT, Bu RT, hak kesehatan itu sebenarnya sudah amanah dari Undang-Undang Dasar 45, di mana kita sebagai warga negara Indonesia bayar pajak, ya. Kita beli kopi, beli gula, beli beras, kita bayar pajak juga. Yang dimana pajak ini menjadi sebuah resapan bagi pemerintah yang nanti akan dielaborasikan untuk menjadi sebuah jaminan sosial kesehatan. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait jaminan pelayanan kesehatan, yang kedua terkait jaminan sosial kesehatan. Nah, yang pertama, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak RT, kenapa sih sekarang rumah sakit RSUD kita DKI punya branding yang namanya Rumah Sehat untuk Jakarta? Nah, ternyata di pergubnya bahwa rumah sakit juga sama seperti puskesmas punya fungsi sosial untuk menyehatkan, artinya melakukan kegiatan preventif kesehatan atau pencegahan terhadap penyakit terhadap warga yang ada di lingkungannya. Nah, jadi tujuan dari Rumah Sehat untuk Jakarta yang menjadi branding rumah sakit sekarang adalah bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan agar masyarakatnya bisa lebih sehat. Jadi yang datang pun nggak cuma yang sakit, tapi yang sehat bisa melakukan sebuah pemeriksaan pelayanan kesehatan. Nah, melalui UPT dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada yang namanya Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). UPT ini telah memberikan pelayanan medical check up gratis yang ada di setiap rumah sakit di DKI Jakarta, tentunya RSUD, ya. Nah, yang terdekat dari kita, RSUD kita adalah RSUD Jatipadang dan RSUD Pasar Minggu. Rumah sakit mana yang bisa kita melakukan medical check up? Syaratnya itu dia warga DKI Jakarta, punya JKN yang PBI dan terdaftar di DDKS, maka dia bisa melakukan atau menerima manfaat program dari medical check up yang ada di rumah sakit. Jadi kalau misalkan dinominalkan atau pasien secara umum yang ikut medical check up di rumah sakit itu sekitar 800 sampai 600 ribu. Jadi kan ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan diabetes, gula darah dan segala macamnya. Sama pemeriksaan hepatitis B bagi ibu hamil. Nah, ini merupakan sebuah preventif kesehatan di mana harus bisa dimanfaatkan oleh warga kita. Jadi masih banyak yang minim infonya. Mudah-mudahan
kita bisa menyampaikan ke warga kita, karena program ini sebenarnya sudah berjalan dari 7 bulan. Nah, kemarin waktu saya berdiskusi dengan Pak Wali Kota merekomendasikan atau mengarahkan untuk warga khususnya Jakarta Selatan, khususnya yang penerima JKN PBI, agar bisa mengakses medical check up yang ada di rumah sakit. Karena